Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Susi Susilowati, pada mata kuliah Operational Research di pertemuan ke-11. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan ini adalah tentang masalah penugasan. Baik, kita masuk pada definisinya dulu. Definisi masalah penugasan. Yang dimaksud dengan masalah penugasan di sini artinya kita akan melakukan sebuah alokasi penugasan ya sebanyak M pekerjaan atau pekerja ke N mesin. Pekerjaan katakanlah sebagai I, ini nanti ada I1, I2, dan seterusnya sampai dengan M. Yang akan ditugaskan ke mesin, anggap saja sebagai J, jadi ada J1, mesin 1, mesin 2, dan seterusnya sampai dengan mesin ke N. Di mana penugasan ini nantinya akan memerlukan biaya ya, dari pekerjaan I ke mesin J sebesar C. Jadi ada biaya CIJ. Tujuan dari masalah penugasan di sini adalah bagaimana kita melakukan penentuan pekerjaan kepada sebuah mesin ya, atau penentuan seorang pekerja kepada sebuah pekerjaan, satu pekerjaan per satu mesin dengan harapan bisa menghasilkan total biaya penugasan yang paling minimal atau total biaya yang paling kecil. Nah, karena satu pekerjaan ditugaskan hanya pada satu mesin, maka penawaran atau suplai setiap sumbernya adalah sebesar 1. Atau AI sama dengan 1 untuk semua I. I tadi pekerjaannya ya. Dan permintaan atau demand setiap tujuan juga adalah sebesar 1 ya, atau BJ sama dengan 1. Untuk semua J. Jadi J itu tadi mesinnya. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah penugasan. Ada 3 macam permasalahan dalam permasalahan penugasan ya, atau assignment problem ini, yaitu yang pertama, masalah penugasan bisa berupa masalah minimisasi. Yang kedua, masalah penugasan juga bisa berupa masalah maksimisasi. Dan yang ketiga adalah jumlah tugas bisa saja tidak sama dengan jumlah karyawan. Nah, ini adalah tiga macam permasalahan pokok yang ada di assignment problem. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, masalah minimisasi. Yang dimaksud dengan masalah minimisasi di sini adalah masalah penugasan yang berhubungan dengan optimalisasi berbagai kemampuan atau skill dari personalia untuk berbagai macam tugas yang akan dikerjakan dalam operasional perusahaan. Berbagai macam skill di sini berkaitan dengan kontrak prestasi, bisa berupa imbalan jasa, upah atau gaji yang nanti akan dibayarkan kepada karyawan. Sedangkan bermacam tugas di sini artinya tugas-tugas yang nantinya akan diberikan kepada karyawan sesuai dengan skill yang dimilikinya. Nah, salah satu teknik pemecahan masalah penugasan adalah dengan menggunakan metode yang disebut dengan metode Hungarian. Ini dikembangkan oleh D. Konik ya pada tahun 1916. Di mana asumsi dari penerapan metode Hungarian di sini adalah yang pertama, sumber-sumber atau skill dari karyawan harus sama dengan tugas yang dikerjakan. Ya, jadi jumlah karyawannya dengan jumlah pekerjaannya itu harus sama jumlahnya. Jadi di sini artinya masalah penugasan dapat digambarkan sebagai berikut. N sumber yang akan melaksanakan tugas N atau N faktorial per pasangan 1. Yang jika diformulasikan ke dalam matriks, maka akan tampak sumber-sumber berada pada posisi baris, sedangkan tugas-tugasnya atau tujuannya berada pada posisi kolom. Jadi nanti karyawan dan tugas yang akan dikerjakan akan kita buat ke dalam
bentuk matriks ya atau bentuk tabel ya, di mana nanti yang menjadi posisi barisnya itu adalah sumber ya, sumber-sumber atau apa namanya ya, sumber itu berarti pekerjaannya, dan yang menjadi posisi kolomnya ini adalah tugas-tugas atau tujuannya. Nah, di sini formulasi matematis dari masalah penugasan ya, di mana dia termasuk ke dalam permasalahan linier ya, jadi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Ini sudah tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya. Di pertemuan awal sudah dijelaskan apa itu fungsi tujuan dan apa itu fungsi pembatas. Masih ingat kan ya? Di mana yang dimaksud dengan fungsi tujuan berarti tujuan yang akan dicapai dari permasalahan ini ya, apakah itu tujuannya memaksimumkan, apakah tujuannya meminimumkan. Sedangkan fungsi pembatas itu berarti kendala-kendala yang dimiliki dalam menghadapi tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini misalnya tadi berupa permasalahan minimum ya, maka fungsi tujuannya adalah minimumkan Z ya sama dengan sigma daripada C dikali X. C itu tadi biaya ya, biaya dari penugasannya. Sedangkan X adalah koefisien, nilai koefisien dari objek. Di mana nanti memiliki beberapa batasan atau kendala, nilai X-nya itu harus sama dengan 1, XIJ-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, memilih biaya yang paling minim. Cara yang berikutnya ya, setelah kita membuat matriks dari permasalahan penugasan tersebut, langkah selanjutnya adalah kita memilih biaya yang paling minim pada tabel dari matriks yang sudah kita buat ya. Ini mencari biaya minim dari setiap baris yang ada, kemudian mengurangi seluruh angka pada baris tersebut dengan nilai biaya yang paling minimum. Ya, hal ini dilakukan jika kolom dalam reduce cost matrix itu tidak ada. Nanti mungkin lebih jelasnya kalau kita sudah masuk contoh soal ya. Yang ketiga, mencari jadwal penugasan pada total opportunity cost 0 ya. Prosedur untuk tes optimal adalah dengan cara menarik garis horizontal dan vertikal untuk semua nilai 0. Jika jumlah garis sama dengan baris atau kolom penugasan, maka masalah penugasan sudah optimal. Akan tetapi jika berbeda, tidak sama dengan tadi ya, maka perlu dilakukan revisi. Langkah keempat adalah revisi total opportunity cost ya, dengan cara kembali ke langkah sebelumnya tadi, memilih biaya paling minimum yang belum terliput garis, baik garis vertikal maupun horizontal, untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput ya. Jadi kembali ke reduce cost metric. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kalau tugasnya lebih banyak daripada jumlah karyawannya. Nah, hal ini maka harus ditambahkan yang namanya dummy job ya, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Jadi di sini karyawannya ada 4 tapi tugas yang akan diberikan cuma 3. Maka kita menambah satu kolom yang disebut dengan kolom dummy job ya. Di sini kenapa dikatakan sebagai dummy, artinya sebenarnya pekerjaan itu nggak ada ya, maka nilai dari biaya yang dikeluarkan oleh dummy job tersebut adalah sebesar 0 ya. Kemudian yang ketiga tadi masalah maksimisasi ya. Dalam pembahasan masalah maksimisasi ini sama dengan masalah minimisasi tadi ya, yaitu menggunakan metode Hungarian. Maka fungsi tujuannya disebut dengan indeks produktivitas ya, dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan secara individual ya. Langkah-langkahnya, yang pertama merubah matriks profit menjadi matriks opportunity cost dengan mencari profit biaya maksimum, kemudian mengurangi setiap elemennya dengan angka yang paling besar dari setiap baris tersebut. Jadi sama dengan masalah minimisasi ya. Kalau masalah minimisasi, setiap barisnya kita mencari
nilai yang paling kecil, maka masalah maksimisasi ini kita mencari nilai yang paling besar di setiap barisnya, kemudian mengurangkan setiap elemen nilai pada baris tersebut dengan nilai yang kita pilih tadi. Kemudian langkah kedua sama, menarik garis vertikal atau horizontal untuk menghubungkan angka-angka 0 tadi. Kemudian lakukan tes optimal, jika belum optimal, ulangi langkah ke-1. Nah, di sini representasi dari tabel penugasan ya. Di sini ada pekerjaan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M ya untuk barisnya tadi. Sedangkan untuk kolomnya adalah J-nya ya, mesinnya. Mesin ke-1, J1, J2, J3, dan seterusnya sampai dengan M, di mana supply dan demand-nya itu harus bernilai 1 ya. Harus nilainya 1, kolomnya juga 1. Kemudian ekspresi model penugasan secara matematis dengan asumsi bahwa M sama dengan N, ya, dengan asumsi tadi jumlah karyawannya sama dengan jumlah tugasnya ya. Sehingga koefisien nilai XIJ itu akan bernilai 0 jika pekerjaan ke I tidak ditugaskan pada mesin ke J. Atau XIJ sama dengan 1 jika pekerjaan ke I ditugaskan pada mesin ke J. Maka kita bisa mencari biaya optimal dari penugasan tersebut, yaitu menjumlahkan setiap nilai dari CIJ dikali XIJ ya. Dengan batasan XIJ-nya sama dengan 1, dengan batasan kendala tadi ya, kalau mesinnya XIJ-nya harus sama dengan 1 ya. Atau bisa juga XIJ sama dengan 1 jika XIJ-nya sama dengan 0 atau 1. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kalau kita sudah masuk contoh soal ya. Langkah-langkah penyelesaiannya untuk setiap baris ke I-nya itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Lakukan CIG sama dengan CIJ dikurangi minimum dari CIJ untuk setiap J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Langkah kedua, untuk setiap kolom ke J, yaitu J1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N, lakukan CIJ sama dengan CIJ dikurangi minimum daripada CIJ tadi ya, untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Langkah ketiga, pastikan setiap baris dan kolom telah memuat paling sedikit 1 angka 0. Jika suatu baris memuat hanya 1 angka 0, maka beri tanda kotak. Jika tidak, lanjutkan baris berikutnya. Sedangkan pada kolom yang memuat angka 0 yang baru diberi tanda kotak, jika memuat angka 0 lain beri tanda silang. Dengan cara yang sama, kerjakan juga untuk kolomnya. Langkah keempat, dari langkah ketiga dan keempat, maka akan diperoleh kondisi semua baris telah memuat kotak, alokasi optimal telah diperoleh pada kotak tersebut. Yang kedua, ada beberapa baris yang tidak memuat tanda kotak, tetapi masih memuat angka 0 yang tidak disilang. Yang dilakukan adalah coba beberapa alternatif alokasi angka 0 yang tersisa, atau yang tidak disilang ya. Pilih yang memberikan total biaya paling minimum. Berikutnya ada beberapa garis tidak memuat tanda kotak, tetapi angka 0 yang ada telah disilang, sehingga dapat dilakukan yang pertama, tarik garis pada semua baris dan kolom yang mengandung angka 0 dengan jumlah garis minimum, sehingga tidak terdapat lagi 0 pada matriks yang bersangkutan. Yang kedua, tentukan di antara angka-angka yang tidak ikut tergaris, satu angka terkecil, kemudian kurangkan sebesar harga angka ini kepada semua angka yang tidak tergaris. Tambahkan sebesar angka tersebut pada langkah B, kemudian semua angka yang terletak pada perpotongan dua garis. Yang berikutnya, alokasikan pekerjaan pada angka-angka 0 tersebut. Jika solusi optimum belum ditemukan, ulangi lagi langkah A sampai dengan D. Ini contohnya ya, sebuah kontraktor memiliki 6 proyek ditawarkan kepada 6 subkontraktor. Jadi M-nya sama dengan N-nya ya, maka bisa menggunakan metode Hungarian. Jadi tidak perlu menambahkan dummy. Di sini angka-angka yang di sini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menugaskan kontraktor tersebut ke proyek itu ya. Nah, di sini kalau kita ubah dalam tabel matriks penugasannya menjadi seperti ini.
Sehingga bisa dihasilkan model matematisnya adalah minimum ini ya 10A1 ditambah 10A2 nih ya, ditambah 6A3 ditambah 6A4 ditambah 6A5 ditambah B11 B1 apa namanya 11B1 7B2 7B3 7B3 dan seterusnya. Dan dengan batasan ini A1 ditambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 lebih kecil sama dengan 1. Kemudian batasan kedua ini, batasan ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui fungsi matematisnya, kita bisa mengerjakan dengan aplikasi Lindo-nya ya. Ini mungkin sudah tahu, tidak perlu Ibu jelaskan kembali. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau dikerjakan dengan Lindo-nya. Jadi kesimpulannya, pekerjaan, jadi A3 itu di karyawan A dikerjakan ke proyek ketiga ya. Karyawan B dikerjakan ke proyek 4, karyawan C dikerjakan ke proyek 5, karyawan D dikerjakan ke proyek 1, karyawan E dikerjakan ke proyek 2 dengan biaya maksimal sebesar $55 per jam ya. Sini kita lihat nih A1 ini ya. Sini kemudian A3 dan seterusnya ya, pokoknya seperti ini ya, nanti bisa sudah paham ya tentang Lindo-nya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan perhitungan manualnya. Oke, ini untuk masalah penugasan ya. Kita langsung masuk contohnya saja. Nah, di sini misalnya sebuah perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang akan diselesaikan kepada 4 karyawan ya. Jadi M-nya sama dengan N-nya. Di sini biaya-biayanya. Langkah pertama kita buat ini sudah jadi table matriksnya ya. Langkah pertama mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Caranya adalah dengan pilih elemen terkecil dari setiap baris. Kemudian kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Kita lihat di baris 1. Nah, ini ya, di baris 1 angka terkecilnya berapa? 15 ya. Ini angka terkecilnya 15. Maka kita mengurangkan setiap angka-angka pada baris ke-1 ini dengan angka 15. Jadi 15 kurangi 15 0. 20 kurangi 15 5. 18 kurangi 15 3. 22 dikurangi 15 7 ya, jadi hasilnya seperti ini. Lanjut, langkah baris kedua juga sama, tentukan nilai terkecilnya yaitu 14. Berarti 14 dikurangi 14, 16 kurang 14, 21 kurangi 14, 17 kurangi 14. Kemudian baris 3, angka terkecilnya adalah 20 ya. Berarti 25 dikurangi 20, 20 dikurangi 20, 23 dikurangi 20, 20 dikurangi 20. Baris keempat juga begitu, angka terkecilnya adalah 16, maka semua barisnya dikurang, semua elemen di baris keempat dikurangi dengan 16. Ini hasil dari langkah ke-1 adalah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ini berarti hasil dari reduce cost matrix yang menjadi seperti ini. Langkah kedua, selanjutnya tabel tersebut ya dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix, yaitu dengan cara pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost matrix tadi ya, RCM ya, yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen di dalam kolom tersebut ya. Jadi sekarang kalau tadi kita pilih elemennya adalah secara baris, sekarang kita pilih elemen terkecil dari setiap kolomnya ya. Jadi nih, setiap kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Kolom 1
sudah punya 0, kolom 2 sudah punya 0, kolom 3 sudah, kolom 4 sudah punya kolom 0. Yang belum punya kolom 0 adalah kolom 3. Maka apa yang dilakukan yaitu mencari elemen terkecil pada kolom ketiga, yaitu angka 2 ya. Maka lakukan pengurangan seluruh elemen dalam kolom tersebut dengan angka 2 ya. Jadi 3 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 3 dikurangi 2, 2 dikurangi 2. Jadi hasilnya ini. 3 dikurangi 2, 1, 7 dikurangi 2, 5, 3 dikurangi 2, 1, 2 dikurangi 2, 0. Udah punya 0 semua ya. Langkah ketiga adalah melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah garis minimum. Garisnya bisa berupa horizontal atau vertikal ya, maka bisa kita lakukan dengan hasilnya seperti ini ya, di mana penugasan optimal adalah visible jika jumlah garisnya sama dengan jumlah baris atau kolom ya. Jadi kan baris kita 4 ya, kolomnya juga 4, berarti garisnya itu sama dengan 4 ya. Jadi di sini kita pertama menutup nilai kolom 1, kita tutup ya. Selanjutnya kalau kita mau nutup ini juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita tutup berdasarkan kolom, kita menghasilkan ini 1, 2, 3, 4. Coba tutup nggak nih ya? Sekarang Ibu coba gambar. Misalnya kita nutupnya begini. 1, 2, 3, 4. Tutup juga kan ya, sama ya. Atau dengan garis yang berwarna kuning ini juga sama. Jadi menghasilkan 4 garis. Jadi menutup semua garis, semua angka 0, bisa garis vertikal, bisa garis horizontal. Karena ini nggak mau kehapus. Nggak mau kehapus ya. Nah, gini. Oke, selanjutnya ini sudah kita, misalnya Ibu pakai garis yang ini ya, yang sudah tampak di dalam tabel ini. Nah, langkah keempat adalah untuk merevisi total opportunity matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliput garis. Yang belum terliput garis kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 elemen yang belum terliput oleh garis. Pilih dari 6 elemen ini nilai yang paling kecil, yaitu angka berapa? 1. Lalu kurangi semua elemen yang belum terliput garis ini dengan angka 1. Hasilnya adalah ini ya. Ini 5 dikurangi 1, 1 kurangi 1, 7 kurangi 1, 2 kurangi 1, 5 kurangi 1, 3 kurangi 1, hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang punya garis yang sama dan saling bersilangan. Kalau yang belum diliputi garis tadi dikurangi dengan elemen terkecil dari garis yang belum yang belum diliput garis nih ya. Kemudian tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai garis 2 nih, garis 2. Garis 2 itu berarti di sini 5 sama 1 ya, ini ditambah dengan jumlah yang sama, berarti ditambah 1. Ya, 5 tambah 1, 6, 1 tambah 1, 2. Berarti hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya tes optimalisasi dengan menarik garis lagi ya, dengan menarik garis yang visible tadi ya, yaitu garisnya harus sama dengan jumlah baris atau kolomnya. Nah, di sini kita lihat kalau kita menarik garis, ini ada garis 1, 2, 3, 4 masih visible ya. Jadi dengan menarik sejumlah garis minimum, garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Karena jumlah garisnya masih sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti masih visible. Nah, kemudian matriks tersebut telah optimal. Sudah tertutup, nolnya sudah tertutup semua ya. Sudah tertutup semua. Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya
penugasannya. Ya, jadi melakukan penugasannya yang pertama kita bisa memilih misalnya di sini untuk tugas pertama ya, untuk tugas pertama ini kita mau kasih ke siapa? Nah, kita lihat ya, kita berikan tugas kepada A, B, C ini pada kolom-kolom yang bernilai 0. Jadi kalau karyawan A ini bisa dikasih tugas 1 atau tugas 3. Ya. Sedangkan karyawan B bisa dikasih ke tugas 1 saja. Berarti karyawan A tugas 1-nya disilang ya, sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah diberikan kepada B. Kemudian C ini bisa diberikan kepada tugas 2 atau tugas 4. Sedangkan D bisa diberikan kepada tugas 3 sama 4. Nah, karena tugas 1 tadi ini sudah disilang, berarti tugas A ini karyawan A hanya bisa ditugaskan ke tugas 3, ya kan? Maka D-nya disilang. Ini ya, nih D-nya disilang. Berarti A ditugaskan ke tugas 3, B ditugaskan ke tugas 2, C ditugaskan ke tugas 2, dan D ditugaskan ke tugas 4. Jadi nggak boleh sama ya penugasannya. Paham ya? Jadi di sini nih kenapa caranya seperti itu, kita lihat segini. Ya, ini kan A bisa diberikan ke tugas 1 dengan tugas 3 ya. Sedangkan B ini hanya bisa diberikan ke tugas 1 saja, maka tugas 1 untuk si A hilang. Jadi tugas 1 diberikannya kepada si B. Kemudian C ini bisa ditugaskan ke tugas 2 dengan tugas 4. Sedangkan D bisa ditugaskan ke tugas 3 sama 4. Berarti yang tugas 3 ini ada 2 orang. Ya, tugas 3 kalau misalnya ini yang disilang, berarti A nggak ada tempat lagi ya. Nggak bisa dipilih karena pilihnya cuma 1 sama 3. Berarti tugas 3 ini diberikan kepada A. D-nya hilang. Maka D ditugaskannya pada ini. Ya, karena D ini sudah ditugaskan ke sini, maka yang ini hilang. Maka si C ditugaskannya ke sini. Itu ya, kira-kira bisa dipahami ya. Untuk masalah maksimisasi, nanti caranya sama dengan masalah minimisasi, cuma pemilihan angkanya nanti angka-angka yang terbesar. Ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan penjelasan dari masalah penugasan ya. Nanti jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan pada WA grupnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya nih Ibu lupa ya, jadi nanti dicari total biaya penugasannya ya. Jadi kalau adik ditempatkan pada tugas 3, maka biayanya berapa tadi? Biayanya tadi A kalau ditugaskan ke tempat, kalau A ditugaskan ke tugas 3, biayanya 18 tadi ya. Nih. Sebentar. Nih, A ditugaskan ke tugas 3, biayanya sekian, ditotalkan, jadi biaya yang dikeluarkan dari penugasan tersebut adalah totalnya 68 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.